Diceritakan 11 saudara meminta kepada sang ayah, Nabi Yakub untuk mengajak anak bungsu, Yusuf pergi. Namun, para saudara justru mencelakai Yusuf dengan memasukkan ke dalam sumur. Hal ini mereka lakukan supaya kasih sayang Nabi Yakub tidak terpusat kepada Nabi Yusuf. Maka, ketika mereka membawanya serta sepakat memasukkannya ke dasar sumur, mereka pun melaksanakan kesepakatan itu. Kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat Yusuf ayat 15. Yusuf yang terjebak dalam sumur, kemudian ditemukan oleh sekelompok rombongan kafilah yang hendak pergi ke Mesir. Yusuf diselamatkan dengan cara diangkat melalui timba yang dimasukkan ke sumur. Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yusuf ayat 19. Setelah Nabi Yusuf diangkat, kemudian mereka menyembunyikannya dengan maksud akan menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka menjualnya Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Quran Surat Yusuf ayat 20. Gerombolan musafir tersebut kemudian membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak dengan harga murah. Nabi Yusuf dibeli salah seorang Al-Aziz, bangsawan Mesir. Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Demikianlah, kelak setelah dewasa, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Quran Surat Yusuf ayat 21. Setelah Nabi Yusuf tumbuh dan berkembang, aura ketampanannya semakin memancar. Hal ini membuat istri majikan Yusuf yang bernama Zulaikha tak tahan untuk menggodanya. Zulaikha adalah seorang perempuan cantik, sangat dimuliakan oleh seluruh penghuni istana. Dia juga berbudi tinggi, berakhlak mulia, bersih dari sifat-sifat congkak dan sombong, menjauhi segala hal yang akan menjatuhkan derajatnya. Tetapi setelah Yusuf tinggal di istana sebagai salah seorang keluarganya, istri Al-Aziz mulai tertarik kepadanya karena akhlak dan ketampanannya. Zulaikha menggoda dengan cara masuk ke kamar Nabi Yusuf dan menutup pintu kamarnya. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Yusuf sebagai seorang yang jujur dan berakhlak mulia sangat terkejut mendengar rayuan dan ajakan itu, apalagi yang mengajaknya. Itu adalah istri majikannya sendiri yang telah memberinya tempat berteduh dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Selain itu, bila ia mematuhi ajakannya, berarti ia telah melakukan maksiat yang sangat dimurkai Allah. Karena Nabi Yusuf menolak dan memilih pergi, Zulaikha pun menggoda dengan menarik bajunya dari belakang hingga robek. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Quran Surat Yusuf ayat 23. Lalu Zulaikha mengadu kepada suaminya dan menyebut bahwa Yusuflah yang telah menggodanya. Namun, karena adanya seorang saksi serta bukti menunjukkan bukan Yusuf yang menggoda Zulaikha, maka Yusuf tak jati dihukum. Maka, ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia suami perempuan itu berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Quran Surat Yusuf ayat 28 sampai ayat 29 meskipun telah selesai. Kejadian pemaksaan Yusuf tetap menyebar serta diketahui seantero Mesir.
Keadaan itu membuat Zulaiha merasa geram dan berniat menjelaskan kepada semua orang tentang alasan mengapa dirinya jatuh cinta dan menggoda Nabi Yusuf as. Para wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 30. Zulaiha berpikir keras bagaimana cara agar alasannya bisa dimaklumi orang-orang yang telah menyudutkannya dan membuktikan dia tidak sepenuhnya bersalah, namun Yusuf juga salah karena dia terlalu tampan.